Shalom! Welcome to Breakthrough Worship Community Church Online Sunday Celebration. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda untuk beribadah bersama kami secara online pada hari ini. Dan Anda boleh terus berinteraksi bersama dengan kami di platform masing-masing, YouTube, Facebook maupun di Zoom ini oleh chatbox yang ada. Dan Asya yang bertugas akan terus bersama melayani Anda. Dan sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi di dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di syurga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh baik. Engkau telah memberikan kami anugerah kehidupan, anugerah keselamatan daripada salib-Mu Tuhan. Dan Bapa, apa yang telah kami lalui sepanjang minggu ini Tuhan, kami mau terus fokus Bapa, bahwa Engkau Yesus Kristus yang akan menuntun kami. Mulai daripada saat ini, mulai daripada masa ini Tuhan, biar kiranya kami melihat Engkau di dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, berikan kami fokus Bapa, berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami mampu untuk berjalan dan berdiri dan mendengar firman-Mu Tuhan. Dan mulai firman-Mu Bapa, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan terus dikuatkan Tuhan, yang sedang berduka cita akan merasakan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Dan semua ini Bapa, kami angkat di dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan beserta daripada awal, pertengahan, sehingga habis ibadah kami. Dan nama Yesus yang terkuat dan termulia. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini diambil daripada Efesus 5 ayat 1 hingga 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sekali lagi kita bacakan bersama-sama. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan, dan let us enjoy our online Sunday celebration pada hari ini. Dan mari kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari saya bawa kita semua berdiri. Kita menaikkan pujian syukur bagi Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 107 ayat 2 mengatakan, Let the redeemed of the Lord say so, whom he had redeemed from the hand of the enemy. Amen. Yeah. What does it mean to be
Let the redeemed of the Lord rise up. Let the redeemed of the Lord rise up. Rise up, rise up. Say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. I am redeemed. 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 Sing, say so. Let the redeemed of the Lord say so. Come on. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so. Say so. Say so. Hallelujah. We have been redeemed. We have been redeemed. Kaulah harapan kami, Tuhan. Walaupun dengan kesengsaraan kami, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Kaulah harapan kami, Tuhan. Mari jemaat kita nyanyikan bersama-sama. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Semuanya katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup kami, Tuhan.
Engkau setia. Haleluya. Jadi kita sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan sebentar tadi. Jadi sekarang kita masuk di dalam ruangan persembahan dan juga persepuluhan. Jadi mari kita sama-sama buka di dalam ayat 2 Korintus 9 ayat 7. Jadi mungkin firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita, mungkin selalu juga kita dengarkan. Jadi dia bilang begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita membaca betul-betul ayat ini, kita dapat simpulkan bahwa actually God is not interested in our money, but what God really interested is our heart. Kan? Hati kita yang Tuhan interested, bukan dengan duit kita. Sebab 100% apa yang kita ada ini itu Tuhan yang bagikan. Jadi Tuhan tuh ada lebih lagi daripada itu. Tapi apa yang Tuhan interested, apa yang Tuhan mau actually itu hati kita. Berapa besar kita percaya kepada Tuhan. Mungkin kita tidak rasa kita tidak cukupkan. Jadi tapi itu yang Tuhan mau, hati kita. Macam mana kita percaya kepada Dia, macam mana kita mau betul-betul meletakkan kita punya trust kepada Tuhan. Amin. Sebab kalau Tuhan itu dia bilang lagi, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Jadi mari kita mau memberi dengan mindset yang bahwa apa yang kita ada ini itu semua daripada Tuhan, dan kita mau ada hati yang mau letakkan kepercayaan kita pada Tuhan. Sebab satu, kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan yang menjaga kita. Amin. Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang membuka ladang-ladang berkat yang besar untuk kita. Jadi kita mau terus tetap percaya, dan mari kita berikan memberi dengan hati yang bersukacita. Mari sebelum kita memberi, saya ajak kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, sebentar kami mau memberi ya Tuhan. Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Bapa, kami sudah belajar ya Tuhan bahwa kami mau memberi ya Tuhan bukan karena Tuhan mau sangat interested dengan duit kami ya Tuhan, tapi what Tuhan really interested is our heart ya Tuhan. Dan Bapa, pada saat kami memberi dengan hati kami yang bersuka cita ya Tuhan, dengan kerelaan kami rela ya Tuhan beri apa yang kami ada ini kepada Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, ini semua yang kami terima ya Tuhan juga itu daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami mau terus belajar percaya kepada Engkau, karena Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memimpin hidup kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau lapangkan dada kami, mau lapangkan hati kami ya Tuhan, supaya Tuhan boleh kembangkan lagi ya Tuhan apa yang ada dalam kami ya Bapak. Terima kasih, kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang tidak sempat untuk memberi ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terus berkati mereka ya Tuhan, supaya di masa akan datang ya Tuhan mereka dapat turut serta di dalam pemberian Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekali lagi pada minggu ini untuk dapat berkumpul dan bersekutu secara virtual. Saya percaya dengan teknologi yang ada seperti ini, kita dapat menggunakan pakainya untuk terus belajar, dapat belajar akan firman-Nya, dan sekaligus untuk mengenal Tuhan dan mengenal tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Amen. Pada minggu ini kita masih membahaskan tema gereja kita pada bulan ini, yaitu Roar. Dan pagi ini saya senang untuk berkongsi firman Tuhan dengan tajuk It is time to restore your roar. Inilah waktunya untuk memulihkan ngawaman kita. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan,
Bayangkan kita berada dalam suatu ruangan yang besar dan kosong, ataupun mungkin di dalam gua. Apabila kita coba untuk berkata sesuatu, maka akan kedengaran gema yang terhasil daripada pantulan bunyi. Nah, gema yang kita dengarkan itu pastinya sama atau mirip dengan bunyi atau suara asalnya. Nah, saudara-saudari, mari kita renungkan seketika suatu peristiwa yang dicatatkan dalam buku Kisah Para Rasul. Pada waktu itu kedengaran suatu gema yang berkumandang dengan kuat dari ruangan atas, di mana anginnya bertiup dan bunyi ngauman kedengaran. Bunyi gema pada hari itu adalah sesuatu yang baru, tetapi menjadi gemanya bukanlah sesuatu yang baru. Yehezkiel pernah menjadi gemanya Tuhan dan membangkitkan tulang-tulang kering, dan Roh Allah menghembuskan kehidupan kepada mereka dengan hanya bernubuat. Jumlahnya cukup untuk membentuk satu pasukan tentera yang besar. Musa pula menjadi gema Allah setelah turun dari gunung. Yohanes Pembaptis juga merupakan gemanya Allah yang mempersiapkan jalan buat Tuhan. Nah, persoalannya, di manakah gema itu pada saat ini? Kebanyakan gereja kini menjadi terlalu senyap, terlalu sepi. Kemanakah perginya ngauman kita? Nah, ada jawaban buat mereka yang terluka, buat mereka yang patah hati dan lelah pada saat ini. Mungkin kita sudah lupa di mana ngauman kita bermula. Apa yang bermula dari atas kayu salib kini muncul di ruangan atas. Ada ngauman yang dibangkitkan di ruangan atas, suatu ngauman yang mengubahkan sejarah dan melahirkan gereja perjanjian baru. Suara ngauman yang datang dari kedalaman yang tidak diketahui, yang berseru ke tempat yang dalam. Ngauman yang tidak boleh dibungkamkan dengan apapun. Nah, sebelum itu mari kita mengimbas kembali dan mengingat peristiwa sebelum ngauman itu kedengaran. Mari bersama saya untuk merenung seketika dalam momen tergelap dalam kisah Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah anak domba yang dibawa ke perbantaian, tergantung tinggi di kayu salib. Pada waktu itu mungkin murid-murid Yesus sedang menangis. Maria pula melihat anaknya mati bagi saya dan saudara. Surga tetap senyap. Nah, kira-kira pukul 3 petang Yesus berseru, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, saudara-saudari, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda semua, kepada saudara-saudari sekalian, apakah masih ada seruan dalam roh Anda untuk meminta lebih lagi? Nah, saudara-saudari, ngauman akan selalu dimulai dengan erangan. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan mereka melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, saudara-saudara, saya sadar bahwa banyak di antara kita yang menjadi semakin gelisah di dalam kehidupan kita. Kita berasa ada suatu kerinduan untuk melakukan yang lebih lagi. Kita mungkin tidak bahagia dengan kehidupan kita pada saat ini. Kita tahu bahwa kita diciptakan untuk sesuatu yang luar biasa, namun tampaknya masih jauh lagi. Kita sedang merasakan erangan itu. Nah, kita mungkin merasakan frustasi, kegelisahan atau rasa putus asa. Namun di kejauhan, bahkan mungkin samar-samar di dalam jiwa kita mendengar ketukan pintu. Dia selalu mengetuk pintu hati kita. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku
dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, Tuhan mampu dan akan secara tiba-tiba membangunkan kita dari keadaan normal kita menjadi sesuatu yang di luar jangkaan kita. Adakah Anda sedang mendengar pada saat ini? Apakah ada seruan di dalam jiwa kita untuk mendapatkan lebih lagi? Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, ada dua hal yang ingin saya kongsikan sesuai dengan tajuk perkongsian saya pada hari ini, yaitu yang pertama, bunyi kehancuran membawa kepada keterdesakan. Kehancuran atau kemusnahan itu bagaikan jam penggerak. Nah, saya berikan satu contoh situasi. Jam penggerak yang mungkin sudah berlaku ataupun yang mungkin akan berlaku di dalam kehidupan kita. Kita bayangkan mungkin suatu pagi kita pergi ke hospital untuk mendapatkan laporan perubatan daripada dokter yang mendapati bahwa kita menghidapi kanser darah atau leukemia. Nah, pada waktu itu saat kehancuran mulai menguasai kita, sehingga kita menjadi terdesak, yang membawa kita tersungkur di altar doa kita setiap pagi dan setiap malam. Dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, saudara-saudari, bunyi kehancuran membawa kepada keterdesakan. Mari lihat pula apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus disalibkan dan dikuburkan. Mereka menjadi sendirian. Pada waktu ini mereka memerlukan campur tangannya daripada Tuhan. Maka sebelum Yesus naik ke surga, dia telah memberikan suatu janji. Dalam Lukas pasal 24 ayat 49 dituliskan seperti ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, Allah Bapa telah menciptakan karya agungnya itu umat manusia agar dia boleh mempunyai persekutuan dengan karyanya. Yesus, anak Allah, datang untuk mencari mereka dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Dan Roh Kudus datang untuk membimbing kita di dalam kebenaran, persahabatan, dan tujuan bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita perhatikan nubuat Nabi Yesaya tentang ruangan atas. Dalam Yesaya pasal 28 ayat 11 hingga 12 dikatakan, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, Yesus menjanjikan seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 pasal 14 ayat 16 hingga 18 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, sekarang murid-murid Yesus bertahan di ruangan itu, menantikan janji itu. Keterdesakan membawa kepada pemulihan ngauman itu, restoration of the raw.
Anak domba Allah menyerahkan roh dan nafasnya untuk menyelamatkan umat manusia yang terhilang. Mereka memerlukan rohnya dan mereka sedang berada di ruangan menunggu. Saudara-saudari, hal kedua yaitu ketiba-tibaan. Itu didahului dengan ketaatan. Nah, kita perhatikan pula peristiwa yang dicatatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, di ruangan menunggu inilah kehidupan doa dibangkitkan. Maka dengan itu inilah masanya untuk kita memulihkan ngauman kita. Sejarah tidak pernah tertulis oleh mereka yang memilih untuk tidak turut serta dalam perjuangan kita untuk mencari mereka yang terhilang, tetapi oleh mereka yang sanggup untuk tidak tunduk di dalam ketakutan mereka dan berdiri teguh menentang kejahatan. Nah, inilah masanya untuk membenarkan keterdesakan kita untuk sekali lagi membawa kepada pemulihan ngauman kita. Ngauman yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Nah, Amos pasal 3 ayat 8 yang menjadi dasar bagi tema kita pada bulan ini berkata, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Nah, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, sebelum saya memberi kesimpulan bagi perkongsian firman Tuhan kita pada pagi ini, izinkan saya untuk berkongsi kepada Anda semua 3 kunci untuk mencari ngauman di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, itu adalah masa yang sesuai. Kira-kira 53 hari selepas murid-murid Yesus mengalami kehancuran, seperti yang dijanjikan, Roh Kudus turun ke atas mereka dan gereja perjanjian baru dilahirkan. Nah, Tuhan telah memilih masanya, kairosnya Tuhan. Nah, kedua, itu adalah sikap yang betul. Nah, mereka sehati, sefikir. Mereka tetap dengan iman mereka, tetapi sentiasa menolak pergerakan Roh Kudus sebagai suatu yang hanya berlaku pada masa-masa yang lalu, tetapi realitinya Tuhan mau untuk kita maju melewati fasad harian kita kepada pertemuan muka dengan muka. Nah, yang ketiga, itulah tempat yang betul. Nah, Tuhan pasti akan muncul di tempat yang telah berketetapan untuk mengalu-alukannya. Nah, saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Nah, kesimpulannya, ngauman itu ada gelombang bunyinya. Apabila gereja terjaga dan dibangkitkan kembali kepada Roh Kudus yang merindukan untuk masuk ke dalam ruangan itu, mereka akan dengan segera menemukan bahwa dunia akan datang kepada suara pembebasan yang datang dari rumah kita, dari gereja kita, saudara-saudara. Kebangkitan kita akan menyebabkan orang lain untuk mendengarkan suara itu dan berlari untuk mencari kebebasan itu. Nah, saat ini Tuhan sedang mencari pemimpin yang berani, yang mempunyai rasa takut akan Tuhan dalam kekudusan untuk bangkit dan berdiri teguh. Mereka inilah yang tidak risau tentang kehilangan reputasi atau kedudukan mereka, tetapi memahami bahwa mereka mendapat kekuatan dan tujuan di dalam Tuhan. Nah, Anda diselamatkan
dihidupkan kembali, bahkan dipulihkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Dengan kebebasan dan berkat yang besar itu pastinya datang dengan suatu tanggung jawab yang besar. Nah, Tuhan bukan saja mahu kita berjalan tanpa rasa takut, malah Dia mau untuk melihat kita menjadi alatnya untuk menyelamatkan dan memulihkan mereka yang ada di sekeliling kita dan generasi pejuang keselamatan yang akan datang. Nah, keberanian Anda inilah yang sangat penting untuk membangkitkan generasi baru yang dilengkapi untuk memastikan apinya Tuhan itu terus membara di dalam dunia ini. Inilah masanya untuk kita mengaum dengan dahsyatnya di atas tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah masanya untuk kita memulihkan keauman kita. Amin. Nah, sekian saja perkongsian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Itu dia perkongsian firman Tuhan daripada Cikgu Brian kita. Dan sekiranya Anda merasa diberkati, terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan, Anda boleh komen di chat box di platform Anda masing-masing pada masa ini dengan perkataan, saya diberkati, kami diberkati, dan sentiasa diberkati Tuhan Yesus. Ada amin. Oke, dan seterusnya mari kita terus masuk di dalam our highlight and announcement. Highlight and announcement kita yang pertama, dan mari kita saksikan video ini. Video sebentar tadi adalah berkenaan our weekly activities yang dijalankan di BWCC. Anda boleh berhubung dengan asyik-asyik yang bertugas sekiranya Anda berminat untuk bersama-sama dengan community BWCC di dalam our weekly activities. Pengumuman yang kedua adalah berkenaan dengan our tithes and offering. Tithes and offering Anda boleh disalurkan di nombor akaun yang tertera pada masa kini, ataupun Anda boleh scan QR code yang tertera juga pada masa kini. Dan di dalam transaksi Anda boleh meletakkan BWCC Online sebagai reference. Selain itu juga, Anda diminta untuk screenshot receipt transaksi dan dihantar ke nombor yang tertera di skrin Anda pada masa ini. Itu saja our highlight announcement pada hari ini, dan diharapkan pertemuan kita pada hari ini semua diberkati dan Anda akan terus mempunyai kekuatan untuk melalui masa-masa yang akan datang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan berjumpa pada minggu hadapan dan di waktu dan masa yang sama. Dan sebelum kita berpisah, ayo kita bersama-sama di dalam doa penutupan dan juga benediction dengan Cikgu Brian. Jumpa Anda pada minggu hadapan. God bless you. Dipersilakan Cikgu Brian. Shalom. Kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, saya sangat senang dapat bersama kita semua dalam ibadah kita pada hari ini, dan saya percaya pasti Tuhan sudah berbicara di dalam hati, di dalam pikiran kita sepanjang kita mengikuti ibadah kita pada hari ini. Amin. Nah, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, pada saat ini saya ingin terus mendorong Anda untuk terus mencari ngauman singa dalam kehidupan kita, malah dalam pelayanan kita. Karena ngauman inilah yang akan menjadi alatnya Tuhan untuk terus dapat berbicara dengan kita, dan bahkan bukan untuk kita saja, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga kita, bahkan dalam pelayanan kita, dan di mana saja kita berada. Ngauman inilah yang dapat membangkitkan iman yang semakin jauh daripada Tuhan. Ngauman inilah yang dapat membangkitkan gerejanya untuk kekal sedar dan tidak tertidur
dalam melakukan pekerjaannya Tuhan, dan pengalaman inilah juga yang akan terus memberikan kita kekuatan demi kekuatan untuk kita menempuh kehidupan yang penuh dengan pancaroba ini. Haleluya. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita jumpa lagi pada ibadah minggu hadapan. Sungguh besar mulianya kuasa dari Yesus mendamaikan. Ku temukan jalan yang baru, dan seluruh hidupku pun diubahkan, menyucikan, membebaskan, memulihkan, menguatkan. Dahulu ku jauh, sekarang ku dekat. Dahulu ku hilang, lagi temukan. Saat ku lemah, Engkau kuatkan. Tiada ku ragu, Engkau Tuhanku. Seumur hidupku takkan ku goyah. Semua mukjizat-Mu aku percaya. Perjuanganku, pengharapanku, pengorbanan-Mu selamatkanku. Ku temukan jalan yang baru, dan seluruh hidupku pun diubahkan, menyucikan, membebaskan, memulihkan, menguatkan. Dahulu ku jauh, sekarang ku dekat. Dahulu ku hilang, lagi temukan. Saat ku lemah, Engkau kuatkan. Tiada ku ragu, Engkau Tuhanku. Seumur hidupku takkan ku goyah. Semua mukjizat-Mu aku percaya. Perjuangan-Mu, pengharapanku, pengorbanan-Mu selamatkanku. Dan